Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faton Muklis, NIM 115. Di sini saya akan menerangkan sedikit apa itu motivasi dan beberapa teorinya. Ya, langsung saja. Apa sih itu motivasi? Motivasi itu adalah sebuah dorongan. Bila diperpanjang definisinya, yaitu sebuah dorongan agar individu melakukan kegiatannya. Contohnya saja motivasi bekerja. Gimana sih caranya agar orang itu melakukan pekerjaannya? Dan motivasi belajar, contohnya saja gimana sih orang itu agar dapat belajar gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan langsung saja kita masuk ke teorinya. Di sini saya ambil beberapa teori yang cukup populer ya. Yang pertama yaitu teori Hikari kebutuhan dari Maslow. Teori ini seperti segitiga, yaitu dari bawah menuju ke atas. Yang pertama yaitu ada psikologi, yaitu adalah pokok atau dasar dari kebutuhan manusia. Apa itu pokok dasar kebutuhan manusia? Yaitu sandang, pangan, papan. Ya, itu semua kebutuhan dari manusia. Kita butuh makanan. Tentu saja bagaimana cara kita agar mendapatkan makanan, itu motivasi. Salah satu motivasi kita harus mendapatkan pakaian untuk menutupi badan kita, dan kita juga harus membutuhkan tempat tinggal untuk melindungi diri kita. Setelah tahap itu terpenuhi, kita naik ke atas, yaitu tahap keamanan atau safety, dimana tahap ini berbeda dari tahap sebelumnya. Yang sebelumnya itu hanya memerlukan makanan, tetapi kalau di tingkat keamanan ini, makanan yang kita perlukan itu harus aman, bergizi, dan sehat. Dan juga pakaian yang kita perlukan juga harus yang bersih, yang rapi, yang sesuai dengan selera kita. Dan tempat tinggal yang kita butuhkan yaitu tentu saja tempat tinggal yang aman, yang melindungi kita dari bencana. Seperti itu kira-kira. Kalau dua itu sudah terpenuhi, kita naik lagi ke sosial, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan teman. Kita ingin bersosial ya, di kampus contohnya kan sosial, berteman gitu. Cara kita mendapat berteman lah, dorongan untuk berteman gitu. Dan setelah itu tingkatan keempat yaitu ada motivasi untuk berprestasi. Bila kita sudah mendapatkan teman banyak, berteman sosial, tentu saja kita ada dorongan untuk berprestasi, untuk lebih lebih tinggi daripada yang lain. Dan yang tingkatan paling atas yaitu self aktualisasi diri, dimana tingkatan ini yang paling tinggi atau yang paling tertinggi lah ya, yaitu adalah aktualisasi pembuktian diri untuk dirinya sendiri, yaitu memotivasi dirinya sendiri untuk mendapatkan goals tertentu, bukan untuk dorongan dari orang lain, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Dan motivasi ini tergolong langka, hanya dimiliki beberapa orang saja. Yang selanjutnya yaitu teori X dan Y, Douglas McGregor. Ini teori yang simpel sih sebenarnya, dimana X itu tidak, orang-orang yang mengatakan tidak atau tidak mau bekerja lah, malas, kerja asal-asalan gitu. Dan Y itu yes, yaitu orang yang inisiatif, berprestasi, dan bekerja dengan baik. Nah, gimana cara agar orang-orang X ini termotivasi? Kita harus memotivasinya harus dengan
paksaan atau diancam dengan selalu mengawasi dan mengontrol pekerjaannya. Dan sedangkan untuk orang-orang Y, bagaimana cara kita untuk memotivasi, yaitu dengan cara dikasih inspirasi atau motivasi saja, kasih arahan, tapi jangan terlalu dikontrol, karena orang-orang Y ini justru tidak suka untuk dikontrol. Ya, begitu perbedaan X dan Y. Yang teori ketiga yaitu teori tentang IRG dari Gaetan Adler. Ya, itu namanya. Teori ini pengembangan dari teori Maslow, dikembangkan supaya lebih sederhana. Sama seperti teori Maslow, teori ini juga berbentuk segitiga, yaitu existence, realities, dan growth. Itu existence yaitu apa sih motivasi seseorang untuk bekerja agar selalu eksisten, untuk berkontribusi di lingkungan sosialnya, ya motivasi untuk contohnya belajar lah, untuk selalu belajar dan tidak stuck di situ terus. Kita kuliah mungkin akan mendapatkan ilmu yang lebih, tidak stuck di sini terus gitu. Dan realitas adalah ingin mempunyai kedekatan kasih sayang, yaitu salah satu motivasi sosial. Ingin tidak juga ingin dicintai, namun juga mencintai. Dan yang terakhir itu God, ingin tumbuh, karena seseorang bekerja ingin tumbuh intinya. Karena seseorang bekerja itu ingin memiliki jenjang kerja. Kita kuliah itu kalau lulus kita memiliki kemampuan untuk lingkungan kita. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.